Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Dan saya Paujan. Nah, kami di sini berada di 11 multimedia, yaitu di sini kami akan menjelaskan mengenai bab memahami kamera dan alat bantu fotografi. Yang pertama ialah pengertian kamera. Kamera adalah sebuah alat yang digunakan dalam kegiatan fotografi. Kamera digunakan untuk membentuk atau merekam suatu bayangan ke dalam film atau memory card. Berdasarkan sejarahnya, kamera yang digunakan dalam fotografi disebut sebagai kamera obscura yang berarti ruang gelap. Hingga perkembangan pada tahun 90-an, kameranya berbentuk seperti ini yang dinamakan Kodak. Yang kedua, jenis-jenis kamera. A. Compact digital. Compact digital merupakan jenis kamera yang paling sederhana karena ini berukuran tidak terlalu besar. Karena ini disebut sebagai kamera pocket atau kamera saku. Karena bentuknya yang kecil dan mudah dibawa kemana-mana, kamera ini cocok digunakan untuk pengambilan gambar saja tanpa fitur lainnya. Kamera itu berbentuk dan gambarnya seperti ini. B. Kamera prosumer. Prosumer yang kepanjangannya dari personal dan customer. Kamera prosumer adalah sebuah kamera hasil perpaduan dari kamera DSLR dan juga kamera pocket. Perpaduan jenis kamera DSLR dan kamera pocket terdapat pada bentuk kamera prosumer yang mirip DSLR namun lebih kecil. Bukan black, kamera sedikit lebih besar dari kamera pocket. Compact digital. Ya, gambarnya yang seperti ini. Yang ketiga yaitu C. Breadth kamera. Jenis kamera digital prosumer atau disebut juga breadth CDC. Compact digital kamera. Jenis kamera ini disebut breadth karena menjembatani pengguna kamera pocket untuk mendapatkan foto dan kualitas yang lebih baik. Contoh dan namanya seperti ini kameranya. 4. D. Kamera DSLR digital single lens reflex. DSLR adalah kamera yang memanfaatkan cermin atau pengarah cahaya dari lensa ke viewfinder. Viewfinder adalah lubang kecil di belakang kamera tempat mengintip objek foto. Kamera DSLR adalah kamera yang paling banyak digunakan fotografer profesional. Kemudian yang kelima ialah kamera polaroid. Kamera polaroid, kamera langsung jadi, adalah model kamera yang dapat memproses foto sendiri di dalam badan kamera setelah dilakukan pemotretan. Kamera polaroid ini menggunakan film khusus yang diutamakan film polaroid. Film polaroid yang dapat menghasilkan gambar dan warna dinamakan film Polacolor. Gambar dan contohnya seperti ini. F. Mirrorless kamera. Kamera mirrorless adalah kamera yang tidak memiliki cermin dan jendela bidik optik seperti kamera DSLR, namun kualitas gambarnya setara karena image sensor yang digunakan sama besar. Oleh sebab itu, ukuran kamera mirrorless lebih kecil dan ringan dari kamera DSLR dan bisa ganti lensa. Gambarnya dan contohnya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya alat bantu dan dalam fotografi. Alat bantu utama yang digunakan dalam fotografi adalah kamera. Di samping kamera ada beberapa alat bantu yang digunakan untuk memaksimalkan gambar yang dihasilkan. Alat bantu dalam fotografi terbagi menjadi dua, yaitu alat bantu fotografi pemotretan dan alat bantu fotografi pencahayaan. 1. Alat bantu fotografi pemotretan filter. Contohnya merupakan sebuah perangkat bantu fotografi yang berfungsi untuk menyaring cahaya yang datang ke lensa agar menimbulkan efek sesuai dengan jenis filter yang digunakan. Menurut Teguh Supriyadi 2017,
Dalam dunia fotografi ada beberapa jenis fitur, mulai dari yang hanya berfungsi memperbaiki gambar dan dengan sampai yang dapat memberikan efek-efek khusus pada foto. Contoh gambarnya seperti ini. Selanjutnya, tudung lensa. Tudung lensa berguna sebagai penghalang atau menghilangkan cahaya yang tidak diinginkan datang ke lensa kamera. Cahaya tersebut dapat mengakibatkan flash efek seperti kabut pada hasil pemotretan. Flash ini dapat merusak hasil foto yang diinginkan. Tudung lensa ini sangat berguna, terutama pada saat pemotretan yang sangat terdapat langsung dengan datangnya arah cahaya matahari yang terang. Contoh gambarnya yang seperti ini. Selanjutnya, tripod dan monopod. Tripod disebut juga dengan kaki tiga, yaitu alat yang berfungsi menyangga kamera agar tidak terjadi goncangan saat pemotretan. Tripod sangat cocok untuk pengambilan gambar yang menggunakan speed rendah dan sebagai penumpang lensa yang panjang. Sedangkan monopod merupakan alat bantu pemotretan yang sangat memiliki fungsi yang hampir sama dengan tripod. Hanya saja monopod hanya memiliki satu kaki penyangga. Monopod hanya menghindari getaran secara vertikal. Contoh tripod seperti ini. Selanjutnya, kabel solder reliance digunakan untuk mengganti shoot manual pada kamera dan meminimalisir goncangan saat menekan shutter. Ada juga yang versi remote sehingga tidak memerlukan kabel, contohnya seperti ini. Oke, selanjutnya background dan source background. Background berupa kain yang sering digunakan untuk pembuatan seperti pernikahan, pembuatan iklan, pembuatan stadion dan sebagainya. Kain sebagai latar belakang dari objek yang dipoto, sedangkan project spot sebagai pembantu berdirinya background yang digunakan. Setiap background memiliki dua stand untuk menyangga yang dapat dinaik turunkan sesuai kebutuhan. Oke, contohnya seperti ini. Oke, yang selanjutnya alat bantu fotografi pencahayaan. Yang pertama ada flash eksternal. Menurut Teguh Setiadi, flash merupakan alat yang dapat memberikan cahaya buatan dan digunakan pada saat memotret dalam kondisi kurang cahaya, misalnya dalam ruangan, di tempat yang gelap, atau ketika malam hari. Ukuran kekuatan lampu kilat disebut GN, Guide Number. Setiap lampu kilat memiliki kemampuan yang berbeda tergantung dari tipe dan GN yang dimiliki. Flash eksternal merupakan alat bantu pencahayaan yang paling portable dan juga dapat dikombinasikan dengan payung reflektor. Selanjutnya ada lighting star. Oh, yang tadi contohnya seperti ini. Oke, selanjutnya lighting star. Lighting star fungsinya yang sama dengan stopwatch, hanya saja badannya ada jika di tripod untuk menaruh kamera, sedangkan lighting star untuk meletakkan flash eksternal yang ada. Ukuran lighting star terdiri beberapa macam, mulai dari tinggi maksimal 1,5 meter sampai yang ukuran tinggi mencapai 2,3 meter atau bahkan lebih. Contoh lighting star seperti ini. Dan selanjutnya flash meter. Flash meter merupakan berfungsi untuk mengatur dan mengukur kekuatan sumber cahaya dari flash. Alat ini lebih akurat dibandingkan light meter pada kamera bawaan. Contohnya seperti ini ya. Oke, yang selanjutnya payung reflektor. Payung reflektor berfungsi untuk memantulkan cahaya dari flash ke arah yang lebih luas dan cahayanya nampak lebih halus. Contoh payung
reflektor seperti ini. Oke, yang selanjutnya softbox. Softbox berfungsi untuk menghasilkan cahaya yang lembut pada video atau softbox terbuat dari kain halus sehingga membuat cahaya lampu menjadi soft. Contoh dan gambarnya seperti ini. Kemudian ada trigger. Trigger merupakan flash tambahan yang terpisah dengan kamera sehingga flash dapat digunakan dengan bantuan gelombang elektro tanpa harus dipegang di bodi kamera. Flash ini cukup efektif untuk membuat cahaya dari arah yang kita inginkan. Contohnya trigger seperti ini. Kemudian yang terakhir ada turbo. Turbo mirip dengan flash pada kamera, namun ukuran yang lebih besar. Turbo memiliki sensor yang dapat menangkap cahaya utama yang dapat menjadikan turbo ini menyala dengan otomatis ketika cahaya utama main light yang dinyalakan. Selain itu, kekuatan cahaya yang dihasilkan oleh turbo dapat diatur sesuai keinginan. Contoh strobo seperti ini. Nah, itu tadi dari penjelasan dari kami dan beberapa contoh yang ada. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.